Video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara menggunakan Mendeley agar bisa membuat daftar pustaka secara otomatis. Check it out. Di sini saya sudah buka satu paragraf, beberapa paragraf, maaf. Terus misalnya di dalam satu paragraf ini ada beberapa body note yang akan saya input. Misal di kalimat pertama ada one way to link technology with mathematics learning is to use digital mathematics storytelling. Nah, misalnya di sini saya ambil ide dari salah satu penulis. Misalnya saya mau taruh di bagian belakang. Caranya adalah di bagian sini references. Di bagian references kita klik ada insert or edit citations. Kita klik insert or edit citationsnya. Lalu tunggu sampai Mendeley-nya terbuka. Terus kita tinggal pilih. Itu kita ambilnya dari file yang mana. Sebelumnya kita harus sudah upload dulu filenya agar bisa dimasukkan sebagai body note di dokumen yang sedang kita tulis. Oke, kita cari, misalnya saya ambilnya dari salah satu penulis, misalnya ini Chow, Theodore, dan lain-lain. Terus kita klik site-nya di sini, di bagian atas ada site tanda kutip, kita klik saja. Lantas dia akan muncul seperti ini otomatis, yang tadinya kosong tahu-tahu ada. Oke. Nah, yang tadi kan contoh saat kita memasukkan body note di akhir kalimat. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan body note tapi di awal kalimat? Misalnya di sini secara khusus, nah ada yang menyatakan, siapa nih yang menyatakan? Nah, saya kutip kalimatnya pakai tanda kutip. Nah, di sini misalnya saya mau masukin satu penulis menyatakan, siapa yang menyatakan? Caranya sama, insert or edit citations. Terus tinggal kita pilih, klik mana yang kita ambil kutipannya tersebut. Misal saya ambil dari Starchick ini, et al. Terus sama cite. Nah, dia akan muncul secara otomatis seperti ini. Tapi karena dia di awal kalimat nggak bisa, ini secara struktur bahasa Indonesia juga sudah tidak tepat. Maka caranya adalah kita hapus tanda kurung yang di bagian awalnya, terus tanda komanya setelah et al titik kita hapus, terus ini kasih tanda kurung. Lantas karena ini adalah kutipan langsung, ada tanda kutip kan. Nah, bedanya kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung adalah saat kita menggunakan API style, maka kita harus menggunakan halaman pada setelah tahun. Maka caranya adalah kita tambahkan halaman menurut panduan API yang edisi ke-7, maka kita harus kasih tanda koma, terus kasih tanda P, itu yang menunjukkan page, titik. Nah, ambil dari halaman berapa? Misal dari halaman 7. Nah, yang tadi itu contoh untuk saat kita menggunakan body note di awal dengan kutipan langsung. Bagaimana dengan kutipan tidak langsung? Misalnya di sini ada in editions. Misal di sini saya ngambil dari satu penulis. Penulisnya misalkan caranya sama kayak tadi, insert or edit citations, diklik, terus kemudian ke go to Mendeley. Lantas kita ambil nih kalimat ini yang sudah kita parafrase idenya dari penulis yang mana. Misal dari Niemi et al ini, terus kasih tanda site ini. Terus kita buka Mendeley-nya, maka dia akan formatting otomatis. Nah, karena dia di awal kalimat, ya bukan di akhir naruhnya, maka sama kayak tadi. Ini harus kita hapus tanda kurungnya. Terus komanya juga kita hapus, kasih tanda tahun saja. Nah, tapi di sini harus pakai kalimat
biar bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya enak atau kalimatnya tuh jadi nyambung. Niemi enyo misalnya tulis apa, state menyatakan bahwa bla bla bla, itu sampai kalimat yang diambil idenya atau kalimat yang dikutip. Itu ya bedanya. Kalau kutipan langsung kita harus ada halaman, tapi kalau kutipannya tidak langsung sudah kita parafrase tidak perlu menyertakan halaman. Begitu juga misalnya kalau ada suatu kalimat yang kita taruh body note-nya di akhir kalimat, tapi dia merupakan kutipan langsung. Misalnya kutipan langsungnya ini di contoh yang di bawah ini ya, saya ada kalimat ini dari Kaufman and Steinberg. Nah di sini ada pada halaman 1786. Ini ada kutipannya ya. Misalnya ini saya nggak taruh di depan, tapi saya taruhnya di belakang. Misal saya taruh di belakang, caranya begini ya, sama kayak tadi. Kita kasih spasi dulu, terus insert or edit citations. Kita klik, terus go to Mendeley. Nah, tadi siapa namanya? Nah, Kaufman ini ya. Kita klik, terus site, lalu buka Word-nya, maka dia akan terisi otomatis. Oke, bedanya adalah kalau yang ditaruh di awal kalimat maka dalam kurungnya itu sebelum tahun, tapi kalau di akhir kalimat dalam kurungnya itu awal kurungnya itu harus dimulai sebelum nama. Terus lantas bedanya adalah kita kasih koma lagi, terus titik. Halamannya halaman berapa? 1786. Kita tulis di sini keep manual edit 1786. Nah, ini caranya. Tapi kita harus pilih salah satu. Yang dua-dua seperti ini, mau ditaruh di awal atau di akhir saja. Misalnya ini saya hapus kalimatnya. Nah, biar langsung ada pilih yang kutipan body note di awal atau di akhir. Nah, selanjutnya kita mau nulis referensinya. Caranya sama kayak tadi ya, kita masukin kalimat-kalimat yang kita jadikan rujukan, terus menulis referensi, tulis aja references. Terus caranya adalah di sini di bagian references bagian atas kita klik insert bibliography. Kita klik aja langsung, terus kita tunggu dia akan keluar otomatis. Nah, ini adalah rujukan-rujukan yang kita gunakan pada kalimat yang ada di bagian atas ini. Terus selanjutnya ya tinggal kita benerin aja formatnya, kita sesuaikan dengan format sesuai Word yang kita gunakan. Misalnya ini standar aja, tinggal kita ganti misalnya menjadi Times New Roman. Terus ini kita ratakan, terus misalnya ini pakai 1,5. Nah, udah ya, ini sudah jadi. Demikian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih.